Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Bapak doakan kondisi kalian sehat walafiat sehingga siap menerima pembelajaran di hari ini. Materi kita, karena ini materi awal di kelas 12, maka kita sedikit flashback materi kita di kelas 11. Materi terakhir kita sudah mempelajari mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana ternyata kemerdekaan kita itu prosesnya begitu luar biasa, rangkaiannya begitu luar biasa. Karena apa? Karena memang untuk menyatukan seluruh elemen yang ada di bangsa ini itu memang membutuhkan sebuah gagasan yang besar. Materi kita di hari ini, sebelum Bapak jelaskan, maka Bapak akan menampilkan dulu tujuan pembelajaran di hari ini. Silahkan kalian amati tujuannya, kalian cermati apa maksud dari tujuan pembelajaran kita. Oke? Dari sini kalian bisa mengetahui ternyata dalam tujuan pembelajaran kita itu selain aspek kognitif, afektif juga kita harus tumbuhkan, seperti toleransi, santun, cinta damai, dan menunjukkan bagian dari solutif. Jangan sampai kalian justru menjadi masalah dalam lingkungan kalian. Oke? Materi kita, sebelum materi itu tersampaikan, Bapak ingin mengintegrasikan IMTA agar tujuan kita di hari ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak mengambil Quran surat Al-Baqarah ayat 66, yang mana artinya, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa antara imtak dengan tujuan? Maksudnya adalah kita yang hidup di zaman sekarang itu bisa mempelajari peristiwa sebelumnya. Untuk apa? Untuk menjadi warga negara yang baik, good citizen. Oke? Materi kita di hari ini yakni respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Kenapa kita membahas respon? Bukankah kemerdekaan itu hak dari segala bangsa? Benar. Setiap negara berhak memperoleh kemerdekaannya. Tetapi bagaimana respon dari negara-negara di sekitarnya? Apakah menerima? Apakah menolak? Atau biasa saja? Kalian akan tahu respon dari negara-negara di dunia tentang kemerdekaan Indonesia. Oke? Materi kita di pagi ini tentang respon dunia terhadap kemerdekaan Indonesia. Siapa saja sih? Siapa saja yang merespon positif tentang kemerdekaan Indonesia? Untuk mengetahui materi kita, silahkan kalian cermati slide berikutnya. Respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Bagaimanakah respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia? Tentunya beragam. Ada yang langsung menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, ada yang menentang, dan ada yang belum merespon sama sekali. Lalu siapa sajakah yang negara-negara yang menyambut baik terhadap proses kemerdekaan Indonesia? Nah, ada 3 negara besar yang mengakui kemerdekaan Indonesia di awal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Mesir, India, Australia. Mesir menjadi negara pertama di benua Afrika yang menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan dari Mesir inilah maka suara Liga Arab atau negara-negara Arab dapat disatukan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah India, negara di Asia. Negara ini juga negara besar di wilayah Asia, di mana langsung merespon kemerdekaan Indonesia secara positif. Dan yang ketiga, tetangga dekat Indonesia di wilayah selatan, yakni Australia. Nah, bukankah sebuah negara mengenai kemerdekaannya itu
adalah hak. Siapa saja boleh menyatakan kemerdekaannya. Kenapa harus mendapatkan respon dari dunia internasional? Nah, kalau kita melihat dari konferensi Montevideo tahun 1933, maka syarat negara merdeka yang pertama adalah penduduk tetap, wilayah, dan pemerintahan. Ketika aspek ini negara Indonesia sudah punya, tetapi secara politik atau deklaratif Indonesia belum mendapatkan pengakuan secara luas dari dunia internasional. Mengapa pengakuan ini penting? Ini jelas sangat penting. Kita lihat saja sekarang ini. Negara Palestina di tahun 2020 wilayahnya semakin tidak ada. Bahkan di peta digital sudah tidak ada negara Palestina, langsung negara Israel. Bukankah mayoritas negara di dunia mengakui kemerdekaan Palestina? Tetapi karena Amerika dengan Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina sampai sekarang, maka negara ini masih belum dianggap merdeka. Yang pertama, pengakuan kedaulatan dari Mesir. Setelah proklamasi kemerdekaan, Mesir mengirimkan konsul jenderal, yakni Muhammad Abdul Muim, ke Indonesia dan menyampaikan kepada Presiden Soekarno bahwa Liga Arab melalui Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Begitu luar biasanya, Mesir negara pertama yang merespon positif kemerdekaan Indonesia. Nah, Mesir dengan RI lalu menandatangani perjanjian persahabatan. Namun perjanjian ini diprotes oleh Belanda. Kita tahu karena Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia, dan Belanda ini masih ingin untuk menjajah Indonesia. Nah, pada saat agresi militer Belanda di Indonesia, Mesir ini langsung memberikan nota protes kepada Dewan Keamanan PBB. Protes tersebut juga diteruskan oleh rakyat, di mana pengakuan Mesir terhadap Indonesia itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Mesir saja, tetapi masyarakat di Mesir juga sama memberikan dukungan terhadap Indonesia, di mana para buruh di Port Said dan terusan Suez memboikot kapal-kapal Belanda. Salah satunya adalah kapal Volendam. Nah, dengan adanya dukungan itu, maka Mesir mengadakan rapat umum yang isinya bahwa negara-negara Arab harus memboikot produk Belanda selama Belanda masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pemutusan hubungan diplomatik negara-negara Arab dengan Belanda. Yang ketiga, penutupan pelabuhan dan bandara di wilayah Arab bagi Belanda. Jadi memang Belanda ini dikucilkan di wilayah negara-negara Arab atau Liga Arab. Dan yang terakhir, membentuk tim kesehatan untuk menolong korban agresi militer Belanda, karena agresi ini banyak menimbulkan korban di Indonesia. Lalu yang kedua adalah pengakuan kemerdekaan Indonesia dari India. Jadi memang kalau sekarang di Indonesia ini masih masyarakat Indonesia banyak yang hafal lagu-lagu film India, ternyata memang karena Indonesia dengan India dari dulu sudah ada kedekatan. Bahkan India ini juga negara pertama juga yang mengakui kemerdekaan Indonesia di wilayah Asia itu. Nah, India sendiri itu mempunyai hubungan erat dengan Indonesia. Hubungan ini berdasarkan beberapa kesamaan, sama-sama dijajah. Karena Indonesia dijajah Belanda, India juga dijajah oleh Inggris. Yang kedua, Nehru dengan Muhammad Hatta adalah sahabat. Wujud dukungan India terhadap Indonesia yang pertama, memberikan wadah bagi PPII atau Persatuan Putra Indonesia di India. Apa tugas dari PII atau peran dari PII? Peran dari PII inilah yang menyuarakan tentang kemerdekaan Indonesia melalui media yang ada di India. Yang kedua, menyelenggarakan konferensi Asia untuk Indonesia di New Delhi. Tujuannya memberi saran kepada PBB tentang konflik yang terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga, menghasilkan resolusi New Delhi. Dari resolusi inilah maka PBB
dukungan untuk Indonesia semakin menguat. Nah, yang ketiga, dukungan itu datang dari saudara di sebelah selatan kita, yakni Australia. Pemerintah Australia yang pada saat itu dikuasai oleh Partai Buruh mendukung kemerdekaan Indonesia, di mana para federasi pekerja pesisir Australia itu memboikot kapal senjata Belanda yang ada di Australia. Australia juga aktif mendukung Indonesia dalam komisi di PBB, karena kalau kita melihat Australia ini juga negara yang cukup berpengaruh di dunia internasional, karena Australia inilah juga negara pemenang Perang Dunia Kedua dan negara sekutu dari Amerika. Pada tanggal 20 September tahun 45, buruh-buruh pelabuhan itu melarang pemuatan semua kapal Belanda yang ada di Hindia Belanda. Jadi kapal-kapal dagang Belanda yang ada di Australia itu diblokade, tidak boleh memuat apapun di Australia, seperti itu. Begitu dukungannya kepada kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 26 September tahun 45, Dewan Federal memutuskan pemogokan menyeluruh terhadap semua kapal Belanda. Nah, peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Black Armada. Yang keempat adalah pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah ketiga negara besar mengakui kemerdekaan Indonesia seperti Mesir, India, Australia, maka PBB pun sudah mulai melirik atau memperhatikan tentang nasib Indonesia. Pasca agresi militer Belanda tahun 47, masalah Indonesia dengan Belanda selalu menjadi agenda dalam rapat-rapat PBB. PBB membentuk Badan Perdamaian untuk Indonesia. Yang pertama dengan dibentuknya KTN atau Komisi Tiga Negara. Yang kedua UNCI atau United National Commission for Indonesia. KTN ini terdiri dari 3 negara. Yang pertama Australia, Belgia, dan Amerika. Kalau kita melihat negara-negara anggota KTN, maka sudah pasti dukungan akan jatuh kepada Indonesia. Di sini ada Australia dan Amerika. Lalu dari KTN inilah maka berlanjut ke UNCI. UNCI ini dibentuk pada tanggal 28 Januari 49. UNCI anggotanya sama seperti KTN, yakni Australia, Belgia, dan Amerika, di mana UNCI berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Diawali perundingan Rum-Ruyem dan diakhiri perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Pasca pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia, maka Indonesia itu masuk menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Yang terakhir adalah respon Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita tahu setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka Belanda itu masih mempunyai hasrat untuk menguasai Indonesia. Namun sayangnya arah angin ataupun arah dari kebijakan-kebijakan dunia sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, dengan adanya perubahan itu maka Belanda mau tidak mau harus dipaksa untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Melalui KMB inilah atau Komisi Meja Bundar, maka negosiasi antara Belanda dengan Indonesia dapat dilaksanakan. KMB berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 49. Wakil-wakil dalam KMB Indonesia diketuai oleh Muhammad Hatta, lalu ada BFO yang diketuai oleh Sultan Hamid II. BFO ini adalah perkumpulan negara-negara serikat yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu tidak hanya seperti sekarang, tetapi ada negara Indonesia Timur, ada negara Pasundan, dan lain-lain. Jadi
tidak hanya republik, karena Indonesia itu belum republik pada saat itu. Nah, yang ketiga adalah Belanda, diketuai oleh Mr. J.H. van Marsseven. Lalu ada UNCI sendiri yang diketuai oleh Kurt Clay. Dalam KMB dibentuk 3 komisi. Yang pertama ketatanegaraan, yang kedua keuangan, dan yang ketiga adalah militer. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda itu mengalami deadlock dan tidak bisa diteruskan. Ada 2 poin utama yang menimbulkan jalan buntu. Yang pertama adalah mengenai uang yang harus dibayarkan Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, yakni pemerintah Indonesia harus menanggung utang 4,3 miliar gulden. Jumlah ini jumlah yang tidak sedikit. Yang kedua adalah masalah Irian Barat atau Papua. Belanda dapat mengakui kemerdekaan Indonesia dengan catatan Papua, untuk urusan Papua itu harus dibahas 1 tahun kemudian. Jadi memang Belanda ini masih ingin bercokol di wilayah Indonesia, walaupun sudah tidak di wilayah Indonesia secara luas, tetapi di sebagian kecil wilayah Indonesia, yakni Papua. Inilah yang menyebabkan wilayah Papua sampai sekarang masih bergejolak, karena proses pengintegrasian antara Papua dengan wilayah-wilayah Indonesia yang lain itu berbeda. Bahkan mengenai uang yang harus dibayarkan pemerintah Indonesia kepada Belanda ini juga menimbulkan kritik dunia internasional. Bagaimana mungkin negara yang sudah menjajah 350 tahun untuk memberikan kemerdekaan atau untuk mengakui kemerdekaannya saja harus membayar uang yang sebegitu besarnya. Tetapi karena memang pemimpin-pemimpin Indonesia sudah siap untuk menerima resiko itu, maka hutang itu pun diambil, dan itulah yang menjadi tanggungan pertama keuangan pemerintah Indonesia di awal kemerdekaan. Nah, KMB berakhir pada 2 November tahun 49, yang mana isinya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia namun dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Jadi tidak seperti sekarang, tetapi masih dalam bentuk serikat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan paling lambat tanggal 30 Desember 49. Inilah yang menjadi tanggal sampai sekarang bahwa Belanda atau pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia itu tanggal 30 Desember, bukan 17 Agustus. Yang ketiga, Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun kemudian. Yang keempat, RIS dengan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda ditarik. Dan yang terakhir, tentara Kenil harus dibubarkan. Kenil itu adalah tentara yang ada di Indonesia, tentara bentukan Belanda tentunya. Nah, hasil KMB diserahkan ke KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat dan diterima oleh anggota KNIP. RIS langsung melantik Insinyur Soekarno sebagai kepala negara dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Jadi Muhammad Hatta di sini bukan wakil, tetapi Perdana Menteri yang menjalankan roda pemerintahan. Yang ketiga, penyerahan kedaulatan dilaksanakan di 2 tempat. Yang pertama di Amsterdam, yang kedua di Jakarta. Di Amsterdam langsung dilakukan oleh Ratu Juliana dengan Muhammad Hatta. Dan yang kedua di Jakarta dilakukan oleh A.H.J. Loving dengan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oke, bagaimana tadi tentang materi kita? Ternyata kemerdekaan itu tidak hanya menjadi hak bagi setiap warga negaranya, melainkan kita juga butuh respon dari negara-negara sekitar. Tadi sudah dijelaskan bahwa negara yang pertama kali merespon kemerdekaan Indonesia itu ada negara Mesir, India, Australia, di mana ketiga negara ini adalah negara sentral. Loh, bukannya negara sentral itu Amerika, Inggris, Uni Soviet pada masa itu? Betul, Amerika, Inggris itu menjadi negara senter. Tetapi untuk menarik perhatian negara tersebut, kita membutuhkan perantara. Kita tahu Mesir
negara-negara Islam. Saat Mesir menyuarakan sesuatu, maka yang lain juga akan mengikutinya. India menjadi negara besar di Asia, yang pada saat itu India juga dekat dengan Inggris. Nah, lewat India lah maka diplomasi dengan Inggris akan terbuka. Australia menjadi negara pemenang dalam Perang Dunia II, di mana Australia itu sekutu Amerika. Lewat Australia lah maka suara Indonesia dapat disampaikan. Maka dari ketiga negara ini, respon PBB pun dapat memberikan respon yang positif untuk kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana dengan Belanda? Ternyata Belanda yang awalnya tidak mengakui kemerdekaan Indonesia akhirnya dapat luluh setelah KMB atau Konferensi Meja Bundar terlaksana. Demikianlah materi kita di hari ini. Sebelum Bapak menutup materi kita, maka Bapak ingin menyisipkan sebuah pesan. Pesannya apa? Bukan tentang si mata sipit atau si mata biru. Yang jelas belajar itu bisa dari mana saja. Ingat, kita tidak boleh rasis. Oke, sepakat ya? Silahkan setelah pembelajaran ini kalian kerjakan tugasnya. Bapak sudah mengirimkan tugas via Google Form. Kalian kerjakan, amati waktunya, jangan sampai telat dalam mengumpulkan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.